Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menuju ke materi yang selanjutnya, Bapak di sini akan sedikit mengulang materi yang kemarin yang sudah saya terangkan. Tapi ini belum saya absen ya. Saya absen dulu ya. Dia Ayu Hadir. Sinta Aulia Hadir. Rizky Eko Hadir. Abel Hadir. Rini Hadir. Ani Hadir. hadir semua ya berarti ya. Udah langsung saja kita kita mengulang sedikit materi yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Lebih bertanya sih, Bapak akan bertanya yang kemarin sudah dijelaskan. Tolong sebutkan contoh sifat jujur itu seperti apa. Apakah ada yang tahu contoh sifat jujur itu seperti apa? Contoh sifat jujur itu seperti apa? Berkata apa adanya tanpa berbohong. Ya. Berkata apa adanya tanpa berbohong. Terus sifat amanah Yang dapat dipercaya. contohnya dalam kehidupan sifat amanah seperti apa? Ketika meminjam pulpen ketika meminjam pulpen teman, Iya. Gimana? kita harus dikembalikan. Ya, dikembalikan. Gitu. Ya itu juga amanah sih. Kita sudah meminjam, tapi kita harus menjaga barang itu karena itu juga pinjaman dan amanah kita sendiri. Jalan saja untuk materi yang selanjutnya yaitu toharoh. Apakah sudah ada yang pernah belajar toharoh? Belum, Pak. Dan apakah ada yang tahu toharoh itu apa? Toharoh adalah bersuci. Toharoh yaitu berarti suci atau bersuci. Jadi contohnya itu misalnya seperti wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Seperti itu. Terus untuk macam-macam toharoh itu ada 2, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Untuk hadas sendiri itu terdiri dari 2 golongan, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Apakah ada yang tahu hadas kecil itu apa saja? Hadas kecil itu ada kentut, Terus buang air besar, terus buang air kecil. Terus yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar itu seperti Haid, terus nifas, junub, terus dan mengeluarkan mani. Pintar sekali, 100 buat Mbak Ayu. Terus untuk cara mensucikannya yaitu untuk hadas kecil yaitu dengan berwudu atau apabila tidak ada air boleh tayamum, boleh menggunakan tayamum. Terus untuk hadas besar seperti haid, nifas, junub, dan mengeluarkan mani, cara mensucikannya dengan cara mandi wajib atau semisal kita berada di semisal kita kesulitan dalam mencari air, kita juga boleh bertayamum. Yang kedua yaitu bersuci dari najis.
najis itu digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu najis ringan disebut najis mukhafafah. Terus najis sedang disebut najis mutawasito. Terus untuk najis yang ketiga yaitu najis berat atau disebut najis mughalladhah. Terus untuk najis ringan itu contohnya seperti air kencing bayi laki-laki yang masih minum ASI. Jadi belum makan, cuma bayi itu meminum ASI dari ibunya, belum makan. Dan untuk cara mensucikannya yaitu cukup mempercikan air 3 kali seperti ini ke bagian yang terkena najis tadi. Terus untuk najis yang sedang tadi dibagi menjadi 2 macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Dan contoh-contoh najis hukmiyah yaitu najis yang ada tapi wujudnya tidak jelas, seperti tadi di lantai itu ada kotoran tapi sudah tidak kelihatan. Terus yang kedua yaitu najis ainah, itu najis yang jelas zat warnanya dan baunya, tetapi kalau sulit dihilangkan maka dimaafkan. Yang najis hukmiyah tadi cara membersihkannya disiram sampai bersih menggunakan air mengalir. Terus yang najis ainah tadi najis yang masih jelas zatnya, warna, rasa dan baunya, tetapi kalau itu juga mensucikannya sama menggunakan air mengalir sampai bersih. Yang selanjutnya yaitu najis berat. Kalau boleh tahu ada yang tahu nggak contoh-contoh najis berat itu apa aja? Contoh-contoh najis berat? Contohnya terkena air liur anjing. Air liur anjing dan kotoran anjing itu contohnya ya. Cara mensucikannya yaitu membasuh bagian yang terkena najis tadi itu sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu dan tanah. Jadi kita cuci dulu, lalu kita lumuri tanah. Kita cuci, kita lumuri tanah, kita cuci, kita lumuri tanah sampai 3 kali, dan yang terakhir itu dibasuh menggunakan sabun. Seperti itu. Yang selanjutnya Bapak akan bertanya, hadas ada berapa macam? Hadas ada berapa macam? Ayo, hadas ada berapa macam? 2. Hadas apa? Hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas kecil? Kentut, buang air besar, buang air kecil. Hadas kecil ya. Dan untuk hadas besar contohnya? Haid. Terus? Nifas. Terus? Junub. Dan mengeluarkan mani. Yang selanjutnya yaitu najis. Najis ada berapa bagian? Dibagi menjadi berapa najis? 3. Najis apa saja? Najis ringan atau najis mukhafafah. Terus? Najis sedang atau najis mutawasito. Najis berat atau najis mughalladhah. Contoh najis ringan apa? Contohnya terkena air kencing bayi laki-laki yang masih meminum ASI. Terus untuk najis sedang yaitu apa saja tadi? Dibagi 2, apa tadi? Najis mukmiyah dan najis ainiyah.
yang najis berat tadi contohnya apa saja najis berat? Terkena air liur anjing dan kotoran anjing. Nah, itu air liur anjing dan cara mensucikannya Dengan membasuh bagian yang terkena najis menggunakan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu dan tanah. Wah, pinter. Terus tadi yang najis ringan tadi cara mensucikannya bagaimana? Dengan memercikan air ke tempat yang terkena najis. Sudah cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni ijtinaba. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.